Perintah Presiden Joko Widodo kepada Menteri Perdagangan agar menstabilkan harga minyak goreng mulai direspon. Salah satunya hari ini di Karawaci, Tangerang, digelar pasar murah minyak goreng yang dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Padahal di pasaran, harga minyak goreng mencapai Rp24.000 per liternya. Pasar murah minyak goreng di Karawaci, Tangerang ini sejak pagi sudah diserbu warga. Tiap orang hanya dibatasi membeli 2 liter minyak goreng. Tiap pembeli wajib menunjukkan kartu tanda penduduk dan diberi tanda usai membeli. Warga mengaku rela antri karena harga minyak goreng di pasar murah ini selisih hingga Rp10.000 per liter. Minyak goreng di pasar murah dijual Rp14.000 per liter. Sementara di pasaran saat ini dijual Rp24.000 per liternya. Tidak butuh waktu lama, 4.000 liter minyak goreng yang disediakan untuk pasar murah di Karawaci ini ludes diserbu pembeli. Ya, saya sebagai rumah tangga, jujur ya, kemahalan minyak sayur yang sekarang ada yang 40.000 gitu. Kayaknya mencekik gitu, kerasa uang bulanan. Ya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng. Harga minyak goreng saat ini tidak terjangkau masyarakat. Presiden Jokowi menegaskan prioritas pertama pemerintah adalah kebutuhan rakyat sehingga harga minyak goreng harus tetap terjangkau masyarakat. Karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan bisa melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali. Sebelumnya Menteri Perdagangan telah menggelontorkan 11 juta liter minyak goreng ke pasaran dengan harga Rp14.000. Dan pada saat bersamaan, Menteri Perdagangan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian untuk memberi subsidi minyak goreng dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDKS. Usai dari Turki, penyanyi Ashanty dan 7 anggota keluarganya positif COVID-19. Saat ini Kementerian Kesehatan masih menunggu hasil tes untuk mengetahui apakah termasuk varian Omikron atau tidak. Sementara Ashanty saat ini menjalani karantina di rumah sakit rujukan COVID-19. Penyanyi Ashanty untuk kedua kalinya terpapar COVID-19. Virus itu ia dapatkan setelah berlibur di Turki bersama keluarga besarnya. Dalam Instagram story-nya, istri musisi Anang Hermansyah ini mengakui langsung melakukan tes PCR setibanya di tanah air pada 6 Januari 2022. Cukup mengejutkan karena hasilnya positif, meski sebelum kepulangannya ke Indonesia, hasil tes PCR yang dilakukan di Bandara Istanbul adalah negatif COVID-19. Saat ini, Ashanty tengah menjalani karantina di salah satu rumah sakit rujukan yang disetujui Satgas COVID-19, mengingat dirinya memiliki penyakit bawaan autoimun. Selain Ashanty, ternyata 7 orang keluarganya yang juga berlibur ke Turki terpapar COVID-19. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, dalam satu penerbangan dari Turki, ada 15 orang yang positif COVID-19, di mana 8 orang diantaranya adalah keluarga Ashanty. Namun Kementerian Kesehatan masih menunggu hasil tes genome sequencing apakah dalam rombongan keluarga Ashanty ada yang terkonfirmasi Omikron. Ya, dari 15 tersebut, kalau kita lihat ada satu rombongan keluarga besar ya, kita dapatkan 6 orang positif ya. Mengenai apakah betul itu Ashanty atau tidak, mungkin bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Tapi kita mendapatkan dari keluarga besar yang melakukan perjalanan itu 8 orang yang positif ya, di mana 6 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Kalau sampai saat ini semua masih statusnya positif COVID ya. Jadi mereka sedang menunggu untuk pemeriksaan SGTF dan pemeriksaan genome sequencing untuk memastikan apakah mereka terpapar varian Omikron atau tidak. Sebelumnya pemerintah sudah mengimbau masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri jika tidak dalam keadaan mendesak,
mengingat kasus Omikron di tanah air kian memburuk. Saat ini kasus Omikron mencapai 254 kasus, di mana 239 kasus merupakan perjalanan dari luar negeri, sisanya transmisi lokal.